Oh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat kreatif, sobat budaya sekalian, pecinta kesenian wayang kulit khususnya ya. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan, semangat dan energi positif oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan kisah bagian 2 dari Raden Abimanyu. Kebetulan ini yang saya pegang adalah Pari Kesit ya, anak dari Abimanyu. Tapi tidak mengapa, kita akan menceritakan kisah dari Raden Abimanyu, putra Raden Janaka. Nah, Raden Abimanyu ini sebenarnya lahir saat orang tuanya, para Pandawa, Janaka dan para Pandawa itu menjalani hukuman pembuangan 13 tahun ya, yang diakhiri harus menyamar dan tidak boleh diketahui ya. Kalau sampai bisa diketahui, dia harus mengulang lagi hukuman itu. Nah, kebetulan Abimanyu ini lahir saat Janaka dan para Pandawa itu menjalani hukuman. Jadi Arjuna itu tidak mengalami merawat langsung Abimanyu ini ya. Oleh karena itu dari saat kecil sampai hampir dewasa dan hingga dewasa, dia sangat rindu kepada sosok ayahnya yang seperti apa ya. Diceritakan oleh banyak orang bahwa Satrio Madukara Janaka itu orangnya begini, maka dia sangat rindu dan mengidolakan ayahnya itu. Maka wajar kemudian dia mencari sosok ayahnya itu. Nah, Abimanyu ini sudah mempunyai istri, yaitu Siti Sundari ya. Dia punya istri Siti Sundari ini putri dari Prabu Kresna di Dwarawati ya. Nah, karena keinginannya yang kuat untuk ingin bertemu dengan ayahnya Janaka, akhirnya kemudian dia minta pendapat dengan saudaranya, yaitu Raden Galukaca. Nah, di sana dengan Raden Galukaca kemudian dia menyampaikan bahwa ingin bertemu dengan ayahnya ya, Raden Janaka. Dia menitipkan Siti Sundari ini kepada Galukaca ya, menitipkan agar Siti Sundari bisa dirawat ya di bawah pelindungan Galukaca. Galukaca mengiyakan ya, karena ini adalah saudara kinasih dari Galukaca. Galukaca ini putranya Bima atau Werkudara, adiknya dia kakaknya Janaka ya, Werkudara itu. Jadi punya anak Galukaca. Jadi ini sepupu, saudara sepupu. Oke. Ketika kemudian Abimanyu berangkat untuk mencari atau bertemu dengan Janaka, Siti Sundari ini bertanya kepada Galukaca, di mana Raden Abimanyu itu? Padahal sudah dikisahkan bahwa Abimanyu sedang mencari ayahnya Arjuna ya. Nah, Siti Sundari kemudian mencari suaminya ini, Abimanyu, di mana, hingga dia ingin bunuh diri, sampai ia ingin bunuh diri, tapi dicegah.
Hingga pada satu saat dia bertemu dengan sosok ayahnya itu saat di Wiroto atau saat harus menyamar. Jadi saat itu Arjuna, Janaka itu masih menyamar sebagai seorang wandu ya. Wandu itu banci ya, bernama Wiyatnala. Pertemuan dengan Janaka itu membuat hati Abimanyu sangat senang dengan apapun yang diperintahkan oleh Arjuna, oleh Janaka ini. Abimanyu ingin taat, ingin patuh ya, sebagai anak ini pada orang tua. Kebetulan saat itu Prabu Matsopati punya anak namanya Dewi Utari ya. Dan Arjuna ingin menjodohkan Abimanyu itu dengan Dewi Utari, putri Prabu Matsopati di Wiroto, tempat di mana ia dan para Pandawa lain menyamar sesinglon ya. Nah, padahal dia sudah punya istri, yaitu Siti Sundari. Ingin taat, ingin patuh pada orang tuanya, tapi juga dia ingin menjaga perasaan Siti Sundari. Nah, di kerajaan Wiroto, tempat kaputren Dewi Utari ini, suatu saat Dewi Utari bertanya, Kakang Abimanyu, karena sudah menjadi suami istri, apakah Kakang Abimanyu memiliki ya, istri lain selain saya? Saat itu Abimanyu diam sejenak, antara dia harus menjaga perasaan Dewi Utari atau harus jujur, juga menjaga perasaan Siti Sundari. Perasaan itu bercampur aduk, yang akhirnya dia bilang, saya tidak beristri kecuali Dewi Utari. Nah, dia berbohong. Ini ditegaskan lagi oleh Dewi Utari, apakah betul memang tidak ada istri lain selain saya, Dewi Utari? Abimanyu menjawab, betul. Bahkan kalaupun saya tidak jujur, akan lebih baik jika saya sebagai seorang satria gugur mati di medan laga dan diranjap oleh ribuan panah menancap di tubuh saya. Nah, itu sumpah setianya Abimanyu kepada Dewi Utari, padahal dia sudah punya istri Siti Sundari. Meskipun kemudian Dewi Utari mengetahui itu, akhirnya kita tahu bahwa di Bharatayuddha ketika gelar Cakravyuha itu digunakan oleh Pandita Durna, Abimanyu sudah merasa bahwa inilah saatnya dia harus membayar sumpah itu. Maka dia memberanikan diri untuk maju sebagai seorang satria. Sekaligus dia harus dadak untuk membayar sumpah yang telah disampaikan itu ya. Maka dia maju ke medan laga, masuk ke gelar Cakravyuha itu, bisa memporak-porandakan, mengocar-acir pasukan berada di tengah, tetapi memang Cakravyuha itu berlapis-lapis ya, sulit untuk bisa tembus keluar ya, kecuali oleh dua orang, yaitu Arjuna dan Kresna, yang saat itu sedang menghadapi musuh di sisi kiri dan Werkudara menghadapi musuh di sisi kanan karena menggunakan gelar perang Garudong Layang. Akhirnya Abimanyu berada di tengah dan tidak bisa keluar. Akhirnya dia diranjap oleh ribuan panah yang dilepaskan oleh
pasukan Korawa. Saat itu dia masih ingat bahwa dia dibekali oleh busur panahnya Janaka dan satu keris pusakanya Janaka, yaitu Pulanggeni. Ya. Pulanggeni diselipkan, dibawa perang, dan Gendewa, ya, busur panahnya itu masih dibawa oleh Abimanyu. Kresna menyampaikan bahwa bawalah ini, sepanjang Gendewa perang ini masih kau bawa berdiri, bisa berdiri, kamu akan selamat. Ya, itu yang membuat kepercayaan diri Abimanyu meningkat. Jadi sepanjang dihujani ribuan panah itu, Abimanyu tetap bertahan berdiri dengan Gendewa itu tetap dipegang begini. Ribuan panah menancap di tubuhnya, diranjap dia, hingga pasukan Korawa ini bingung juga, ini kok masih bertahan dan seperti nyawa rangkep ya. Akhirnya kemudian ya, Raja dari Bonokeling itu memanah kendeng. Kendeng itu tali busur itu, kendeng, memanah kendeng. Sebenarnya dia ingin memanah busur itu. Ingin memanah busur ini selalu luput ya. Nah, yang kena adalah kendengnya, tali busurnya itu. Begitu tali busur kena panah dan patah talinya, disitulah kepercayaan diri Abimanyu mulai runtuh. Karena kalau kendeng ini masih ada, berarti busur ini masih berfungsi. Kapanpun saya melesatkan panah masih bisa. Tapi ketika kendeng, tali busur ini sudah lepas, sudah putus, artinya sudah tidak berfungsi, maka disitulah kejatuhan Abimanyu yang pertama. Dia jatuh. Nah, jatuhan Abimanyu ini disambut sorak-sorai oleh para Korawa, juga salah satunya oleh anak dari Prabu Duryodana ya. Anak dari Prabu Duryodana ini ya, mendekat karena merasa Abimanyu ini sudah tidak berdaya, tidak kuat. Maka dia mendekat untuk ngece ya, mencibir, cuman segitu saja ya. Nah, Lesmono ya, Raden Lesmono ini mendekat, tapi dia tidak waspada. Sudah dilarang nih oleh para punggawa untuk mendekat. Nah, dia merasa percaya diri bahwa Abimanyu udah nggak berdaya, apalagi dengan sekujur tubuhnya anak panahnya menancap. Dia mendekat untuk mencibir. Dia ingin tampil sebagai ini loh yang membunuh Abimanyu. Rupa-rupanya dia nggak waspada bahwa Abimanyu ini masih membawa keris Pulanggeni, kerisnya Janaka. Akhirnya ketika kebetulan Gendewanya dipancal oleh Lesmono, Gendewa ambruk, Abimanyu mengambil keris Pulanggeni ini, ditusukkan di dada Lesmono Mandrokumara. Gugur, mati langsung seketika Lesmono. Jadi anak dari Duryodana ini sudah mati saat Bharatayuddha. Maka sebenarnya semangat dari Duryodana itu sudah turun saat itu. Siapa lagi yang mau dicarikan? Karena anaknya yang barangkali nanti bisa menggantikan kekuasaannya pun sudah tidak ada ya. Nah, itu lanjutan bagian 2 dari kisah tentang Raden Abimanyu. Di antara heroik ya, kepahlawanan yang ditampilkan oleh Abimanyu, dia berani maju ke medan laga, tapi juga sisi lain Abimanyu sedang membayar sumpah setianya. Semoga
sobat kreatif, sobat budaya sekalian bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Tidak perlu saya simpulkan, kesimpulan ada di sahabat kreatif, sobat budaya sekalian. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan, di kisah-kisah wayang lain yang lebih menarik, lebih inspiratif. Karena dari kisah pewayangan kita bisa mengambil nilai-nilai hikmah di balik cerita tokoh dan tokoh lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Bayu Widakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.